Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Kayak mau ceramah. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat peci miring dimanapun berada, sekali lagi saya suka bilang di Korea, di Amerika, di Irak, di Aljazair, di Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Surabaya, mana lagi, Kudus, Pati, kayak kernet bis. bukan mau podcast, nggak apa-apa. Ini kan podcast kita kan bukan podcast, ini sebuah channel yang mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda, tanpa edit, tanpa cut, tanpa apa-apa. Ya itulah peci miring namanya. Kalau bukan begitu bukan peci miring. Baiklah, ini masih tersisa saya merenung berpikir tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Serius nih, hati-hati loh kalau peci miring sudah agak serius nih, wah gawat, repot urusan. Nahdlatul Ulama baru saja menyelenggarakan 1 abad ulang tahun kelahirannya, berarti sudah 100 tahun, 1 abad, dan sekarang memasuki 1 abad kedua. Kadang-kadang saya itu juga bertanya-tanya, untuk apa gitu ya peringatan semacam ini? Apakah saya bangga ada peringatan semacam ini? Nah, ya kan? Kalau mulai saya ajak berpikir seperti ini kan serius berarti masalahnya. Iyalah, memang ngurus negara ini harus serius. Ngurus bangsa, ngurus umat ini harus serius. Jadi saya kira bukan salah, bukan tidak benar peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama dengan show of force seperti kemarin di Sidoarjo itu. Bukan salah, bukan tidak benar, tetapi kalau boleh dibilang kurang pas, pasti ada yang protes. Ngapain lu ngurus-ngurus kurang pas, kurang kepas? Urus lu diri sendiri. Enggak gitu juga bro, enggak gitu juga lah sobat-sobat sekalian. Nah, saya mencoba sekali lagi, saya mengkaitkan dengan Capres 2024. Pertanyaan saya begini, mungkinkah Capres 2024 itu berasal dari orang NU? Jadi, atau dibalik, kenapa orang NU tidak ngotot untuk menjadi presiden? Terus kalau dikaitkan lagi, adakah tokoh-tokoh NU yang seandainya dicalonkan menjadi presiden kemudian bisa menang? Atau pertanyaan satu lagi, kalau tidak ada tokoh dari NU yang dicalonkan untuk menjadi presiden, lalu seandainya ada tokoh muda,
berkualitas, dan suaranya kira-kira menang dalam pencapresan, tetapi tidak punya kartu anggota NU, tentu saja, apakah NU menolak untuk tidak memilih dia? Nah, jadi inilah saya kira beberapa pertanyaan yang cobalah kawan-kawan dari Nahdliyin, para elit politik, para elit pengurus besar Nahdlatul Ulama sedikit saja ikut memikirkan ini, apa yang saya tanyakan tadi itu. Kenapa? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kemudian pemimpin atau RI 1 orang yang peduli kepada NU, saya kira kok nggak ada alasan untuk tidak mendukungnya. Jadi ini yang saya kira bergejolak. Apa kalau bergejolak itu? Bergerak-gerak. Bukan. Artinya menjadi terngiang-ngiang terus dalam pemikiran saya. Jadi pertanyaannya, karena saya lihat ya, sampai hari ini tokoh-tokoh besar NU itu masih gamang, masih kurang percaya diri untuk memberikan dukungan kepada tokoh yang sekarang lagi diidolakan kaum milenial dan disambut meriah di mana-mana, dan banyak lagi lah. Dan kebetulan tokoh itu bernama Anies Baswedan. Kalau saya lihat ya, Bung Anies Baswedan ini sebenarnya ya cukup mewakili aspirasi kaum Sarungan atau aspirasi kaum Nahdliyin secara intelektualitas, secara ya hanya tidak punya kartu anggota NU aja, itu masalahnya, hanya itu aja. Dan sebagian besar kawan-kawan di NU saya juga melihat termakan hoak oleh berita-berita, oleh opini-opini yang dikembangkan oleh buzzer-buzzer rupiah. Mungkin kebanyakan nonton YouTube yang semacam Cokro TV atau semacam kelompok-kelompok itulah. Nah, akibatnya mereka ikut-ikut membenci pula kepada Anies Baswedan. Inilah yang jadi masalah. Masalah menurut saya tentu saja, kan saya beropini, saya berpendapat. Ya mohon maaf ya, banyak sekali yang terkena hoak, terkena opini-opini manusia-manusia tidak berguna itu. Jadi mereka-mereka yang sering menjelek-jelekan Anies dengan menyebut-nyebut Bapak tokoh identitas, tokoh antoleransi, Bapak yang lain-lain, saya kira itu salah besar. Jadi saya kira dan sebaiknya mungkin Pak Anies juga wajib jalan-jalan ke pesantren-pesantren, silaturahmi kepada para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Ya bagaimanapun kawan-kawan itu kawan-kawan itu berada di garis depan dalam memberikan pengaruhnya kepada masyarakat. Jadi ketika tokoh NU bilang jangan pilih Anies misalnya, oh udah sampai ke bawah santri-santri itu kan sami'na wa ata'na, tergantung pimpinannya, tergantung kiainya. Kiainya bilang ini, nah itulah. Jadi ya ini menjadi evaluasi, menjadi pemikiran. Jadi kalau pertanyaannya, maukah NU memilih
orang yang di luar NU tetapi membawa kemaslahatan kepada bangsa Indonesia. Nah, itu kan. Atau yang pertanyaan yang awal tadi, adakah orang NU yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia? Hanya masalahnya akan terpilih enggak, kan itu. Misalnya Bapak Mahfud MD. Atau kita coba ya enggak lah. Kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin kan secara usia juga udah enggak misalnya naik jadi presiden misalnya, kan enggak juga lah. Nah, pertanyaannya siapa? Atau Gus Yakut, Menteri Agama itu. Nah, inilah yang seharusnya mulai dipikirkan. Jadi pertanyaannya gitu, apakah NU punya calon presiden? Atau apakah kalau calon presiden bukan dari NU, apakah NU tidak mau memilihnya? Seperti sekarang ada Anies Baswedan yang punya kepedulian yang tinggi dengan NU, apakah juga nggak mau dipilih juga gitu. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan saya yang monggo dijawab oleh para bapak-bapak, para kiai, para habaib, dan siapapun orang yang cinta kepada NU. Saya adalah salah satu warga yang dilahirkan dari tradisi Nahdliyin, dari orang-orang NU. Sampai sekarang pun saya berada di dalam lingkungan kawan-kawan dari NU. Dan yang paling penting, saya juga sangat peduli dan pengen berusaha menyumbangkan pemikiran untuk Nahdlatul Ulama. Untuk apa? Ya, untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Gitu loh. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.